Saudara, hari ini ya saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu di kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa kita, bagi kita. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan dalam lindungan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ya saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, datang dan menyembah Tuhan, karena kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama datang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya.
percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kau sanggup pulihkan negeri kami, sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan Tuhan masih berikan kami kesehatan, kesempatan untuk kami datang dan memuji nama Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus kami masih muda, banyak hal belum kami mengerti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa hikmat-Mu Tuhan turun atas hidupan kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sikapkan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus setia Tuhan, walaupun ada banyak tantangan, masalah yang terjadi di bangsa kami. Ajar kami untuk kami terus berharap kepadamu. Ajar kami untuk kami terus bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur dan percaya, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman, apa kabar? Sudah cukup lama ya kita nggak ketemu, tapi saya berdoa, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang sehat. Sekalipun kita tahu sekarang kondisi di luar, banyak sekali hal-hal yang bikin kita takut, banyak sekali hal-hal yang bikin kita khawatir, banyak sekali hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi teman-teman, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa kita punya Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan pegang kendali atas semua situasi yang ada. Kita tahu Tuhan Yesus akan menjaga kita, melindungi kita, dan penyertaan Tuhan itu sempurna untuk setiap daripada kita. Jadi kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, kita punya hikmat, kita ikut himbauan pemerintah, himbauan gereja, kita tetap jaga kesehatan kita, jaga kebersihan diri kita masing-masing, sehingga kita juga bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain menghentikan rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih di tema besar yaitu Kings, di mana saya rindu teman-teman untuk tahu lebih banyak lagi, lebih fokus lagi kepada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nabi Elisa, seorang abdi Tuhan yang melakukan banyak mukjizat, seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Nabi Elisa ini merupakan seorang menti daripada Nabi Elia. Nah, teman-teman, saya juga pengen share sebuah cerita, sebuah kisah di mana Nabi Elisa bertemu dengan seorang perempuan Sunem, dan perempuan Sunem ini akhirnya imannya dibangkitkan dan imannya bertumbuh. Teman-teman bisa baca itu di 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37 untuk cerita lengkapnya. Tapi saya nggak bacakan di sini, tapi saya bisa sharing sedikit gitu. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya pengen cerita dulu nih, siapa sih Nabi Elisa, siapa perempuan dari Sunem itu, dan bagaimana kisah mereka sampai kita bisa melihat perempuan dari Sunem ini mengalami Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman. Nah, pertama kali kita mulai dari Nabi Elisa. Nabi Elisa sendiri tadi seperti tadi saya sudah ceritakan merupakan menti atau merupakan penerus daripada Nabi Elia ketika Nabi Elia setelah diangkat ke surga. Kemudian Nabi Elisa ini seorang yang sangat kaya, karena ketika Nabi Elia bertemu dengan Nabi Elisa itu sedang membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu. Itu bukan suatu hal yang umum, bukan satu hal yang banyak ditemukan. Nah, jadi memang Nabi Elisa ini merupakan seorang yang cukup berada pada waktu itu. Tetapi ketika Nabi Elisa bertemu dengan Tuhan, Nabi Elisa bertemu dengan Nabi Elia, ada satu komitmen total yang Nabi Elisa ambil gitu. Jadi Nabi Elisa ini menyerahkan lembu-lembunya ini sebagai korban bakaran, dan itu sebagai tanda bahwa dia tidak akan kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Dia mau serius ikut sama Tuhan. Kemudian Nabi Elisa juga seorang yang sangat setia, sekalipun mungkin Nabi Elia itu sebelum naik ke surga dia sudah berapa kali mengusir Nabi Elisa gitu ya. Tetapi Nabi Elisa ini tetap kekeh, tetap pengen ikut Nabi Elia, sehingga ketika Nabi Elia diangkat ke surga,
Nabi Elisa melihat itu dan kemudian menerima pengurapan ganda gitu ya, atau double portion anointing. Kemudian Nabi Elisa ini juga sangat dikenal sebagai orang-orang yang melakukan banyak mukjizat sehingga hidupnya tuh berdampak bagi banyak orang. Nah, sebelum kita bahas lebih lengkap lagi dari kisah ini, saya tuh pengen gitu teman-teman punya gambaran dulu siapa sih Nabi Elisa, siapa sih perempuan dari Sunem, dan perjalanan spiritual seperti apa sih yang membuat iman dari perempuan ini bangkit dan bertumbuh luar biasa. Pertama kita akan mulai dulu dari Nabi Elisa ya. Nabi Elisa merupakan menti atau penerus daripada pelayanan Nabi Elia. Kemudian Nabi Elisa dicatat sebagai salah satu orang yang kaya pada zamannya karena ketika ditemukan oleh Nabi Elia, Nabi Elisa ini sedang membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu. Itu bukan sesuatu yang umum, itu bukan sesuatu yang sering kita lihat. Gitu. Kemudian biarpun begitu, Nabi Elisa itu ketika bertemu dengan Tuhan, ketika bertemu dengan Nabi Elia, Nabi Elisa ini berkomitmen mau melayani Tuhan secara total. Nah, komitmennya ini dia lakukan, dia wujudkan dalam bentuk dia merelakan lembu-lembunya itu menjadi korban bakaran. Kemudian Nabi Elisa sangat setia, baik kepada mentornya dan kepada Tuhan, sehingga ketika Nabi Elia diangkat ke surga, Nabi Elisa memperoleh pengurapan porsi ganda atau double portion anointing. Nabi Elisa di dalam hidupnya tercatat melakukan banyak mukjizat, hidupnya berdampak bagi banyak orang, hidupnya sangat menolong banyak orang, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan Sunem. Nah, perempuan dari Sunem sih sebenarnya, di Sunem itu merupakan satu desa di wilayah Galilea. Perempuan Sunem ini tidak pernah disebutkan namanya, tetapi kisah ini menjadi kisah yang sangat menarik untuk diceritakan sepanjang masa, bahkan sampai saat ini. Kemudian perempuan ini sangat kaya, bahkan di terjemahan lamanya itu diterjemahkan sebagai seorang bangsawan. Perempuan ini memiliki suami yang sudah berusianya cukup tua. Kemudian perempuan ini mempunyai motivasi yang baik, motivasi yang tulus, dan juga punya iman yang bertumbuh di dalam ikut dan melayani Tuhan. Kemudian saya akan share bagaimana kisah spiritual mereka. Nah, teman-teman kan tahu ya kalau Nabi Elisa ini melayani di mana-mana gitu. Dan setiap kali Nabi Elisa ini melayani di Sunem, perempuan ini akan mengundang Nabi Elisa dan juga hambanya yaitu Gehazi untuk makan, untuk sharing, untuk diskusi, dan untuk belajar tentang firman Tuhan. Perempuan ini juga sangat mengerti akan kebutuhan daripada Nabi Elisa karena dia tahu perjalanannya sangat jauh, kemudian perjalanan yang juga sangat melelahkan, sehingga akhirnya dia dan suaminya sepakat untuk membangun sebuah kamar di atas supaya bisa ditempati oleh Nabi Elisa dan Gehazi, baik itu untuk beristirahat ataupun untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan perempuan ini juga sangat tulus gitu ya, dalam arti tidak meminta apa-apa. Bahkan ketika dia ditanya kira-kira apa yang bisa Nabi Elisa dan Gehazi lakukan untuk perempuan ini, dia menjawab tidak ada, dia sudah cukup, kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Hingga akhirnya Tuhan tergerak untuk mengaruniakan dia seorang anak laki-laki di dalam keluarganya. Saya percaya ini kerinduan yang mungkin sudah ada di dalam perempuan ini, tetapi dia sadar usianya juga sudah tidak muda, dan mungkin ya kerinduan itu sudah dia abaikan, sudah dia lupakan, dia sembunyikan, kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Jadi kalau teman-teman punya impian yang teman-teman simpan, kerinduan yang teman-teman coba sembunyikan, Tuhan itu tahu lebih daripada itu. Kemudian perempuan ini dianugerahkan seorang anak ini tumbuh dewasa, tumbuh besar. Ada waktu di mana dia ternyata meninggal gitu. Tapi Tuhan sekali lagi melalui perantara Nabi Elisa melakukan mukjizat, yaitu menghidupkan anak ini kembali. Nah, teman-teman, ada banyak sekali hal-hal yang menarik kita bisa belajar daripada kisah ini, yaitu yang pertama, memberikan Tuhan Yesus tempat di dalam hidup kita. Jadi bukan lagi hanya sebagian kecil, tapi seluruhnya 100%.
Kalau kita udah percaya sama Tuhan, kalau kita udah serahkan semuanya sama Tuhan, itu berarti kita tidak ada lagi keakuan kita, kedagingan kita, tapi kita mau percaya sama Tuhan. Tuhan, ini saya serahkan 100%, biarlah Tuhan yang boleh bekerja, biarlah Tuhan yang boleh mengisi, biarlah Tuhan yang boleh mengambil kendali, biarlah Tuhan yang boleh berkarya lebih luar biasa lagi. Ketika kita izinkan itu terjadi, maka rencananya Tuhan, kemudian kerinduannya Tuhan, kemudian kehendaknya Tuhan di dalam hidup kita itu bisa tergenapi. Nah, kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, jadi pribadi yang berkenan kepada sesama kita, dan hidup kita itu bukan lagi bicara tentang kutuk, kesialan, tetapi hidup kita itu bicara tentang berkat. Jadi kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita menjadi pribadi yang berdampak, pribadi yang membawa perubahan, pribadi yang memang fungsinya untuk menolong, mengarahkan orang-orang lain untuk kenal sama Tuhan. Kemudian yang kedua, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita selalu mendatangkan damai sejahtera. Itu ada di ayat yang ke-16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, pas saya baca ini saya jadi teringat, saya ini orangnya sangat-sangat takut gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya juga, saya orang yang sangat skeptis gitu, sangat takut, sangat pesimis. Sehingga ketika Tuhan mungkin bilang gitu kan, dan saya melihat itu tidak mungkin terjadi, saya nggak percaya sama Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan mau ingetin bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan itu jauh lebih besar daripada setiap batasan-batasan yang otak kita ini bisa berikan gitu. Jadi saya percaya Tuhan itu bisa mengalahkan kemustahilan. Tuhan itu berkuasa lebih dahsyat lagi justru di saat-saat kita rasa mustahil. Jadi teman-teman jangan takut, kalau kita yakin ini daripada Tuhan, Tuhan akan dampingi, Tuhan akan bersama-sama dengan kita, dan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Nah, poin yang ketiga itu jangan takut kepada masalah, sebab berjalan bersama Tuhan, Dia selalu memberikan yang terbaik. Itu ada di ayat yang ke-19. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ketika saya baca ini itu Tuhan taruh di dalam hati saya bahwa kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan gitu ya, maka kita ini percaya bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi apapun masalahnya, saya itu tidak takut. Saya itu harus berani, harus percaya, dan apapun hal yang si jahat gunakan untuk menghancurkan saya, apapun hal yang si jahat gunakan untuk merusak saya, bisa Tuhan gantikan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membangun saya, sesuatu yang bisa menumbuhkan iman saya, sesuatu yang bisa membuat saya semakin serupa dengan Kristus. Jadi ketika teman-teman mungkin banyak pergumulan, banyak masalah, teman-teman jangan khawatir, Tuhan itu ada sama teman-teman. Tuhan itu Allah yang setia, Tuhan itu juga sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber sukacita. Izinkan Tuhan untuk ngobrol sama teman-teman, izinkan Tuhan untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, berikan keamanan dalam hatinya teman-teman. Nah, ketika teman-teman tahu dan sudah mengalami Tuhan, teman-teman akan tahu bahwa yes, everything is gonna be okay. Jangan khawatir karena bersama-sama dengan Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik. Itu yang ketiga ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang keempat. Nah, poin yang keempat adalah di tengah masalah, jangan khawatir, cari wajah Tuhan dengan segenap hati. Itu ada di ayat 23 dan 24. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu.
Saya ketika baca ini, saya tahu iman dari perempuan ini sudah tumbuh, sudah menjadi iman yang dewasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena respon atau reaksi pertama kali dia tahu anaknya meninggal, dia itu bukan menjadi pribadi yang tawar hati, bukan menjadi pribadi yang putus asa, putus harapan. Tapi dia itu meresponi dengan, wah saya harus cari Tuhan, saya harus cari Tuhan sekarang juga gitu. Ya dia bisa saja mungkin mengutuki Nabi Elisa, mungkin mengutuki Tuhan, tetapi dia tidak lakukan itu. Karena saya tahu kalau kita baca benar-benar, itu suaminya ada nanya, mengapakah pada hari ini kau harus ke sana gitu. Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jadi teman-teman, kalau di zaman itu pada bulan baru dan pada hari Sabat, nabi-nabi Tuhan itu memberikan pengajaran gitu. Kita tahu kenapa perempuan ini imannya tumbuh, karena dia menghadiri hari-hari di mana Nabi Elisa mengajar gitu. Jadi kayak dia ke gereja, dia mungkin ikut konsel, dia ikut pendalaman Alkitab. Sehingga apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, itu menjadi modal imannya untuk bertumbuh. Karena dia sudah lihat Tuhan, dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan. Dan itulah yang membuat dia untuk meresponi dengan cara yang benar, yaitu untuk mencari wajahnya Tuhan. Itu satu hal yang sangat baik. Jadi teman-teman, kalau kita sedang punya masalah, please jangan jangan jadi pahit, tetapi jadi orang yang mengandalkan Tuhan, jadi orang yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, jadi orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mungkin bohong, Tuhan yang tidak mungkin ingkar janji, Tuhan yang tidak mungkin gagal dalam menepati setiap rencana-rencananya. Jadi teman-teman tetap percaya bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kemudian ada poin yang terakhir, yaitu poin nomor 5. Tuhan izinkan masalah untuk kita belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Itu ada di ayat 37. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anaknya, lalu keluar. Jadi teman-teman, ketika perempuan ini ketemu sama Nabi Elisa, jadi dia ke Gunung Karmel. Dari jauh aja Gehazi udah tahu itu bukan yang perempuan dari Sunem. Kemudian Nabi Elisa bertanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Perempuan ini dengan iman yang luar biasa jawab, ya mereka, ya selamat gitu ya. Terus kemudian dia cerita bahwa anaknya meninggal. Kemudian Nabi Elisa dan Gehazi akhirnya ikut perempuan ini ke Sunem, ke rumahnya. Di sana Tuhan lakukan mukjizat, anaknya tuh dihidupkan kembali gitu. Dan pengalaman ini membuat perempuan ini menjadi semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan bekerja. Nah, ya sama seperti kita, bagaimana kita bisa kenal sama orang, kenal dekat dengan orang. Bagaimana kita bisa percaya dengan seseorang. Ketika kita kenal dekat, kita menjalin hubungan dengan dia, kita tahu dia bagaimana karakternya. Dan ketika setelah apapun semua yang dilewati, kita bisa melihat bahwa iman daripada perempuan ini bertumbuh. Iman daripada perempuan ini sudah dewasa gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi kita belajar dari kisah ini, kita belajar dari apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya, Tuhan memberikan kita hasil yang terbaik. Jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan memegang kendali akan setiap hidup kita, di dalam setiap musim hidup kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh sharing Tuhan, sekalipun mungkin kami jauh, sekalipun mungkin hanya melalui virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan kami Tuhan.
Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema Tuhan, sehingga ketika kami takut, sehingga ketika kami khawatir Tuhan, sehingga ketika kami penuh dengan pergumulan, firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap daripada kami. Firman ini boleh menjadi suatu pengingat untuk setiap daripada kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengendalikan semuanya, Tuhan yang mengasihi setiap daripada kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, Kau memberikan segala sesuatu yang baik. Ajar kami untuk tidak khawatir, ajar kami untuk tidak takut Tuhan. Biar kami boleh Tuhan mengalami, merasakan hadirat-Mu. Biar kami boleh Tuhan menumbuhkan iman kami, seperti iman yang Engkau temukan juga Tuhan di perempuan Sunem itu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sertai setiap daripada kami Tuhan. Bekerjalah penuh Tuhan, pimpin setiap daripada kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan hidup di dalam rencananya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam janji-janjinya Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sharing minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang teman-teman untuk mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Kiranya anugerah besar daripada Allah Bapa, kasih yang kekal daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita semua, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.